Bismillah. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kita awali dengan memuji Allah, mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita diberikan rahmat dan karunia berupa kekuatan untuk melaksanakan satu sunnah Rasul, yaitu berdiam di rumah ibadah maghrib sampai isya. Karena itu adalah saat yang sangat besar pahalanya untuk berkurung diri di rumah ibadah. Kita sekali lagi bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Khusus kita yang berada di dalam rumah ibadah musala kita ini, kita sudah diberikan rahmat menetap di masjid sampai waktu isya. Kemudian salawat beri salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian, tak cukup 1 minggu lagi kita akan masuk ke tahun baru Masehi 2025. Dan kita tahu bahwa sudah menjadi tradisi dan kultur di kalangan kita, apakah itu di kampung, apalagi di kota, segala komunitas masyarakat itu adanya menyambut tahun baru. Sebenarnya memang kita dalam kehidupan sebagai umat Islam, kita memakai sistem 2 penanggalan. Penanggalan Masehi yang kita pakai secara umum bersama-sama dengan seluruh umat manusia di dunia, tapi juga kita memakai sistem penanggalan Islam yang disebut dengan penanggalan Hijriyah. Nah, penanggalan Hijriyah atau tahun Islam. Kalau tahun Masehi itu adalah Januari sampai Desember, sementara tahun Islam itu Muharram sampai Zulhijjah. Kalau kita coba untuk menelusuri ayat per ayat dalam Al-Quran, hadis per hadis di dalam hadis, memang tidak ada satu dalil pun yang secara langsung memerintahkan kita untuk memperingati tahun baru. Memperingati tahun baru Islam pun tidak ada dalil yang memerintahkan kita, apalagi memperingati atau menyambut tahun baru Masehi. Tidak ada. Nah, namun demikian, untuk memperhatikan waktu yang beredar, itu sangat banyak dalil baik dari Quran maupun dari hadis yang mendorong kita agar memperhatikan waktu beredar. Bahkan sumpah-sumpah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinukil sebagai khitab ataupun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, itu 80% sumpah Allah itu memakai waktu. Umpamanya wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wadduha, demi waktu duha atau tengah hari. Bahkan wan nahar, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Bahkan ada yang langsung wal asri,
demi waktu atau demi masa. Nah, dengan adanya sumpah terbanyak yang dinukilkan oleh Allah mengalaskan sumpahnya kepada waktu, itu sudah bisa kita pahami bahwa waktu yang beredar itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena di dalam tataran ajaran Islam, sumpah itu adalah sesuatu yang sangat serius. Sumpah itu dalam Islam tidak dilarang, walaupun kalau dapat nggak usah bersumpah begitu. Tapi ketika memang harus bersumpah juga tidak terlarang. Dan kita di dalam Islam baru boleh bersumpah kalau melengkapi 2 syarat. Pertama, permasalahannya berat. Jadi masalahnya kadang. Masalah kecil sebaiknya kita tidak bersumpah. Tapi kalau masalahnya besar, boleh bersumpah. Nah, apa itu sumpah? Upaya meyakinkan orang terhadap kita. Seperti itu. Upaya meyakinkan teman-teman saudara kita manusia agar percaya kepada kita atau dapat dipercaya. Nah, halnya pertamanya adalah halnya besar. Yang kedua, memang tidak ada jalan lain. Kita berikan contoh lah. Masalah kecil yang nggak boleh bersumpah. Umpamanya kita dituduh mencuri sandal slop Jepang, sandal jepit. Awak dituduh. Sebenarnya kita nggak pernah mengambil sandal itu, tapi kita tetap dituduh. Nah, agar orang yakin bahwasanya kita memang tidak mengambil sandal itu, kalau slop Jepangnya jangan sumpah. Demi Allah saya tidak mencuri slop Jepang itu. Jadi kalau itu nanti dituduhkan kawak baliat saja. Kewarana balinya, itu. Anggap sesedekah. Nah, itu masalah kecil itu. Tapi kalau masalahnya besar, nah umpamanya kita kenal sumpah saksi, sumpah pejabat, itu masalah besar. Nah, kalau sumpah saksi umpamanya kita minta dan kita ingin agar saksi itu berkata jujur, mengatakan yang ia dengar dan yang ia lihat. Lalu apa yang dapat kita jadikan sebagai landasan bahwa saksi ini ngomongnya benar? Padahal ngomongnya itu bisa menyebabkan hukuman yang diberikan kepada tertuduh bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan kadang bisa menyangkut nyawa. Hukuman mati. Maka permasalahan yang tersandar kepada hakim itu menjadi besar. Kalau dia berdusta berbahaya. Makanya agar dia benar dan jujur, maka dia boleh disumpah. Demi Allah, aku akan mengatakan yang terlihat oleh mataku dan yang terdengar oleh telingaku. Itu kan masalah besar. Termasuk sumpah pejabat. Aku nama 3 kalau pernah sumpah dulu. Sumpah pejabat. Kenapa? Karena jabatan yang diberikan kepada seseorang itu sama dengan alat. Kita berikan pisau. Apakah pisau atau alat yang diberikan itu akan dipergunakan kepada yang baik atau kepada yang jelek? Apa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk menjamin yang bersangkutan berbuat baik? Maka dia boleh disumpah karena itu besar. Takkan mungkin diawasi. Ya kan bisa polisi mengawasi. Kok Pak Muiz lah pensiun mengawasinya. Dan jumlah yang mengawasi tidak berapa. Itu pun masih rawan. Bagaimana kalau seandainya kerjasama dengan yang mengawasi? Maka dia bisa dijadikanlah dirinya mengawasi dirinya sendiri. Baca rohnya dengan disumpah. Demi Allah, aku akan melaksanakan amanat ini dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, bla bla bla. Bagaimana? Karena dia boleh bersumpah. Itu namanya sumpah jabatan. Kalau kita manusia bersumpah, Allah suruh sandarkan ke Allah atau sifat Allah. Demi Allah, demi yang maha pengasih, itu boleh. Nah, kalau Allah bersumpah, nah bagaimana? Kalau Allah bersumpah, maka Allah menyandarkan sumpahnya ke dirinya dan kepada sesuatu yang oleh Allah dianggap penting. Makanya demi diriku kata Allah. Dan wal asri was subhi wal fajri wad duha tadi sudah disampaikan.
Allah mengalaskan sumpahnya kepada sesuatu yang penting. Jadi kalau Allah mayoritas sumpahnya itu disandarkan kepada waktu, maka waktu adalah sesuatu yang penting demi masa, demi waktu yang beredar. Ini memberikan pelajaran bahwa konsep ajaran Islam itu memang harus memperhatikan waktu. Ini barangkali agaknya yang dijadikan sebagai landasan menyambut tahun baru itu. Cuman permasalahannya adalah kalau sumpahnya adalah demi waktu, yang fokus betul ada dalam surat Wal Asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam keadaan merugi. Lalu bagaimana sumpahnya ini? Nah, Muhammad Yunus mengatakan dalam tafsirnya, demi waktu di dalam surat Al-Asr dan juga sumpah-sumpah yang lain sebenarnya terkait dengan umur, karena hanya kita punya waktu sejauh umur kita. Kita tidak akan pernah memiliki waktu di luar umur kita. Sebelum kita lahir, setelah kita mati, kita nggak punya waktu lagi. Waktu yang Allah berikan kepada kita hanya selama kita hidup untuk berbuat. Itu pun masih perlu dipotong, mungkin sejak kita balik berakal. Jadi demi waktu adalah demi umur, itu maknanya. Demi umur yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau dilihat manusia yang diberikan oleh Allah umur, kalau Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad SAW, umur umatku itu beredar antara 60-70. Pemis berapa ni? 65. Berarti lah dakik tu Pak. Ya. Tak berapa dapat je buat tu. Ada yang lebih, tak berapa lebihnya. Ada yang kurang, tak berapa kurangnya. Walaupun kerambi jatuh memang jatuh, tapi pada umumnya umur umat Muhammad berkisar segitu. Nah, umur 60-70 kita naikkanlah menjadi 90. Nah, malih loh. Itu umur yang sudah cukup panjang dalam umat Muhammad, itu umur 90. Nah, 90 umur kita manusia, itu kalau diukur dari sesuatu yang dibuat dan dilakukannya dalam hidup, selama 90 tahun itu, taruh umur kita 90, itu banyak manusia yang merugi ketimbang yang beruntung. Nah, itu maknanya. Banyak manusia yang merugi dibanding yang beruntung. Lalu apa alat ukurnya? Nah, ini Bapak Ibu. Alat ukur untuk mengukur untung rugi adalah tujuan hidup. Karena segala sesuatu itu tidak akan pernah hampa dari tujuan. Saya merekam pengajian, pasti ada tujuan. Bapak Ibu datang dari rumah, sudah maghrib duduk dengarkan ceramah, pasti ada tujuan. Nah, hidup itu tujuannya apa? Tujuan hidup bukan berdasarkan kesepakatan. Karena yang memberikan hidup kepada kita ini bukan kesepakatan kita. Yang memberikan hidup itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu Tuhan membuat tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah beribadah. Jadi tujuan doa beribadah kepada Allah. Nah, sekarang 90 tahun diberikan oleh Allah umur kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah terisi semuanya dengan ibadah? Aku masalah. Di situ banyak nan merugi ketimbang nan beruntung. Amun tak tahu persis awak nan dalam musalah kini kamalah kategori awak. Kok dicabut nyawa awak sudah dicakut sadu alanya kini masuk kategori beruntung, waktu merugikan itu masalah. Nanjale umur 90 tu Pak mau tak mau rela tak rela Pak Muiz dipotong 5 balai dulu. Kenapa masih anak-anak? Anak-anak belum ada nilai. Memang ada anak sih berbuat baik seperti anak sholat, itu pahalanya baru untuk orang yang membuat anak bisa sholat. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin gurunya, atau mungkin kolaborasi. Dibagi-bagilah. Kalaupun dia berbuat dosa, belum berdosa, dan dosanya tidak diberikan kepada yang mendidiknya. Itu kasih sayang Allah ke kita. Kalau anak berbuat baik, pahalanya untuk awak baru. Tapi kalau anak salah, belum ada dosa. Kasih sayang Allah.
Berarti umurnya yang 90 kita potong 15, tinggal 75. Itu umur yang sesungguhnya. Yang 75 itu pun masih perlu dipotong dengan apa? Berapa tahun untuk lalok. Kalau masalah. Pada umumnya kita tidur sepertiga. Pak Mesya. Tidur sepertiga. 75 sepertiga tentu 25. Pada tinggal 90 hitung-hitungannya. Ternyata yang benarnya 50. Sudahkah 50 itu terisi dengan ibadah yang sesungguhnya? Jangan-jangan yang 50 masih perlu dipotong. Dan saya yakin masih perlu dipotong. Terutama ibu-ibu yang masih produktif. Dalam seminggu, dalam sebulan, para hari lu tidak beribadah. Taruh kita potong 10 tahun saja. Tinggal 40 lagi. Masihkah perlu dipotong? Masih perlu. Berapa orang lu anak? Bapupu lu anak 10. 10 kali sampai 40. Itu belum kita masukkan dalam waktu masa kita beribadah itu. Sembahyang subuh yang tak bakal tentuan 3. Sembahyang zuhur lah tercampaan pe. Sembahyang asar nak tentu arah 10 puluh. Sembahyang maghrib sampai balik nak tentu pai. Sembahyang isya tak puluh. Mungkin enggak 30 kali. Kira-kira umur bersih kita berapa lagi? Rezeki yang sudah kita terima, berapa yang sudah kita sedekahkan? Yang bertemu di jalan yang sempat kita assalamualaikum berapa kali? Mulut kita apa saja yang diucapkannya selama tahun itu? Tahun yang produktif itu, laiko banyak nenelok atau mungkin yang jelek. Tangan ini mawai merosok segala macam. Makanya tidak salah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu banyak merugi ketimbang beruntung. Itu yang disumpahkan oleh Allah kepada kita manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu banyak merugi. Nah, oleh karena Allah bersumpah manusia itu banyak merugi di dalam memakai umur. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tahun baru. Dengan bertambahnya bilangan tahun, ada satu yang tidak boleh tidak. Berarti usia kita berkurang. Tidak bertambah lu umur awak dong. Berkurang umur awak. Makin dekat ke pintu kubur. Masya Allah. Anak nanggang gadang mana mau sirin. Sirin dibawa. Ya. Kamarola buah. Ikolo kelebihan Pak Garin. Maya latibo saulun awi. Kan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita kembalikan kepada dasar. Dengan bertambahnya bilangan tahun berarti usia kita makin sedikit lagi. Bagaimana pula logikanya itu? Karena umur kita itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabun muajjalah. Satu pribadi atau seseorang itu termasuk awak tidak akan menemui mati kecuali betul-betul sesuai dengan kitab muajjalah, kitab ajal yang sudah ditetapkan. Ada 60, ada 70. Pamuis lah 65, kok 70 tinggal 5 tahun lagi. Itu betul tibonya tuh. Ambo kini 58, kok 60 tinggal 2 tahun lagi. Amak boleh 75 wah. Ya. Aku ya 75 nya tiba rumah mungkin payah mak malu kau. Bika le 80 hanya 5 tahun le tu. Betul. Sesuai dengan umur yang dijatakan oleh Allah kepada setiap kita, karena kita enggak tahu. Nabi saja ketika ditanya Rasul, kapan kau mati? Dan kapan saya mati? Rasul diam dan turun ayat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Katakan kepada mereka Muhammad, tidak ada seorang pun tahu di mana dan di bumi mana dia dimatikan. Jadi bilo dan dima, nak tahu dah Pak. Cuman kita bisa berkehendak. Panjanglah umur ambo ya Allah. Matianlah ambo di tempat yang mulia ya Allah. Tempat yang paling mulia untuk mati itu di masjid atau di musala. Mintalah mati di musala. Sedang beribadah kalau dapat. Sedang solat kalau narancak bana. Dalam keadaan solat 2 waktu sujud mati wa andanya. Ya.
kalau meninggal dalam keadaan sujud itu serugo lari tangan tuh apa ibu. Sebab mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah langsung masuk surga. Saya telah pelajari kalimat la ilaha illallah di akhir kalam itu ndak batu awak membaca nene lain rasa badan la ilaha illallah otomatis itu dalam sinetron ada tunya. Jadi maknanya apa? Al maut fil ibadah, mati dalam beribadah itu maknanya. Sebab seluruh ibadah mengacu kepada la ilaha illallah. Ada saudara kita di Jakarta Masjid Sunda Kelapa meninggal dalam keadaan sujud. Sujud apa nama baca? Subhana rabbiyal a'la. Kan tak la ilaha illallah, tapi matinya fil ibadah, dalam ibadah. Itulah makanya di musala atau di masjid paling mulia. Kenapa? Karena 99% orang yang pergi ke rumah ibadah ya untuk beribadah. Setahu saya tidak ada yang kelahi ke musala. Padahal lah ke musala sentakan tidak ada. Ringkang kadang tidak tuang barang kadang pangkalangan lah masjid entahlah kan tidak ada. Orang yang pergi ke musala adalah untuk beribadah, maka meninggallah di sini. Itu kan boleh permintaan awak. Tapi apakah akan diberi, akan dikabulkan permintaan kita? Prerogatifnya ada sama Allah. Malah kalau dapat Pak, dilarang minta mati illa fi haramain, kecuali di dua tanah suci. Ko ada nang kapai haji, kapai umrah sedako sekali lagi. Ko Pak, bila haji Pak? Kali nak mati Pak senang tu dah. Dah 2000 balik. Lepas mana sih pernah jawab nak? Mungkin pernah mungkin. Nah, mintalah mati di dua tanah suci. Di Mekah atau di Madinah. Kenapa? Karena orang yang meninggal di tanah suci, ini di dalam penafsirannya Pak Muiz, masuk kita ke kuburan, taruh kita dikubur di Ma'lah atau di Sya'riyah atau di Baqi' kalau di Madinah, berkubur awak di situ. Taruh katanya, ini tidak sesungguhnya tapi taruh. Bagi dia kuburan kau luluh ya Pak. Terus luluh tiba di surga sekali. Penafsirannya seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku sebagaimana engkau telah mewafatkan Rasulmu di tanah suci. Nah, kita boleh minta mati kalau di situ. Amula bala balik barangkali ke Makkah minta mati, tapi pulang dia balik. Sebab Allah belum berkehendak. Tahun 2007 saya membawa jamaah Pariaman. Ada seregu dari Pasisia Pak. Dalam regu itu ada suami istri. Nan laki liaulah umur 95. Yang orang rumah lah 80-an. Orang rumah masih kuat. Nanah Pak kau nak pek kiri bacot. Lah latih banah lah rai kau jalannya. Betul ha. Seluruhnya berkomentar, kau kayak kau tinggal. Tak balik pulang lah. Nah setelah selesai haji 2 hari sebelum berangkat ke tanah air, Pak Ketua kamar sampai balik, yo meninggal jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung lari ke situ, saya buka pintu. Yang ternyata meninggal istrinya. Nang Kuwait nama meninggal. Yang bapak ini masih hidup. Mulai semenjak istrinya yang kuat itu tidak ada lagi, bisa jalan surang. Sampai dia pulang. Bahkan 1 bulan setelah sampai di rumah, kami mengadakan pertemuan PDG 11 waktu itu. Padang Kloter Sewale, PDG itu Padang. Dia masih ada. Masih siap Pak tu balik. Kawannya wabini balik. Ngapa kecewa? Ya. Main kayak kau balik. Kamu itu ceritanya Allah yang punya kuasa. Jadi awak boleh meminta, tapi yang memberinya Allah. Kita ya Allah, matikan aku di masjid, matikan aku di musala, matikan aku di tanah suci. Ini lebih kepada pengungkapan betapa cinta kita ke rumah ibadah, betapa cinta kita ke tanah suci. Hanya itu. Diwak balikkan ke pangka. Bila kau mati, itu tidak akan bisa ditambah, tak akan bisa dikurangi. La yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Bagari na barak ini. Caca jaleh Pak. Barak ini umurnya udah berapa? Iya, umurnya udah berapa Bapak? Saya Pak. Ya? 62. 62 kalau 7 berarti 8 tahun lagi Pak meninggal Pak gitu. Nah, kan begitu jadinya. Itu kalau
70. Kalau umpamanya umurnya 63, berarti setahun dia baik kayak. Tapi gitu. Berangkat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak bisa minta cepat, tidak bisa minta undur. Nah, sekarang 2024 akan berubah menjadi 2025. Bertambah panjang umur waktu, tambah singkat. Bertambah dekat kita. Kemana? Ke pintu kubur. Nah, kalau kita bertambah dekat ke pintu kubur, seyogyanya menyambut tahun baru ini bagaimana? Akan seperti itu lagi. Makanya dalam catatan notes saya sudah ada 5 tempat yang mengundang untuk ceramah tausiah menyambut tahun baru. Itu bagus. Bukan bagus karena mengundang saya, tapi mengingatkan umur kita tersisa sedikit. Jadi tidak benar menyambut tahun baru itu, masya Allah, entahlah ke dibaca. Terutama kita yang punya anak muda, anak gadis, tolong kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Bahwa menyambut tahun baru bukan caranya begitu. Bayi mudik bakal teka bawah, kemudian bawa sepeda-sepeda, bawa toto, bawa onda-onda, sampai malam di siku setahun di puncak gunung, berangkat 2024 pulang 2025. Kau malah tilu nomor rapi balik, mau datang jawab dah. Setahun di tepi danau, berangkat 2024 pulang 2025. Kadang-kadang apa yang terjadi masalah, na'udzubillah. Apakah wajar kalau menyambut tahun baru maknanya seperti tadi? Seperti itu menyambutnya? Tentu tidak. Kadang-kadang ada nambah abis, anak bagus. Tu tu bawa adanya kalau itu diambil, kan begitu. Itu kan sudah tradisi. Boleh tradisi itu mana yang bermanfaat kita lanjutkan, yang tidak bermanfaat, tidak berdosa kita tinggalkan. Makanya Pak Gubernur terpilih kita, Pak Mahyildi, beserta dengan perangkat sekarang menganjurkan kepada kita menyambut tahun baru itu dengan banyak menghisap diri. Bahwa hidup kemati itu sebenarnya bukan dengan pesta pora. Pernah terjadi di India dalam menyambut 1 tahun baru waktu itu sekali meninggal 35 orang. Kenapa? Overdosis meminum minuman keras. Menyambut tahun baru pelasi apa itu betul-betul sampai mati minum alkohol kan tak kan itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya sengaja membaca ayat yang sudah saya baca sejak dari awal tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang punya pikiran, yang punya renungan. Bagaimana kejadian langit dan bumi? Bapak Ibu, samawat itu adalah kata ganti untuk planet-planet selain bumi. Makanya samawati wal ard, planet-planet lain dan bumi. Dan pergantian siang dan malam itu kalau dipikirkan, dipelajari bisa membuat orang dekat kepada Allah. Dan ini kaitannya ada dengan tahun baru. Sedikit saya ingin komentar kepada Pak Ibu. Berapa menit tanya jawab tadi? 10 menit. Berarti kita harus berhenti pas 7:30. Nah Bapak Ibu, saya melihat setiap teman-teman kita yang bekerja di BMKG, itu kami Pak Muiz, sayang dulu, rata-rata taat kepada Allah. Baik yang di sini, yang di selain, ada BMKG, ada di Lubuk Batu Kuciang, di Solok Jodo, Padang ada di Cincit, itu mereka taat. Itu yang di Lubuk Batu Kuciang, setiap berganti kepala itu tetap menjadi jamaah, tetap saya di Asliyah. Ibu mungkin ada wasu. Asah berganti kepala BMKG tetap menjadi jamaah setiap Masjid Asliyah Pasar Usang. Nah, kenapa itu terjadi? Pertanyaannya begini. Ke ibu dulu. Kalau seandainya ibu saya kurung dengan harimau, 1 kamar 1 malam, ibu mampu apa tidak? Tapi harimaunya udah saya ajar jadi harimau serikus. Masih mau enggak? Enggak ya. Bapak juga demikian saya yakin. Biarlah kok harimau serikus na ya kau rubah pangana harimau.
Tapi bagaimana pendapat kita kalau seandainya ada anak yang baru bisa pandai merangkak-rangkak atau pandai melirik parui, awak main jo harimau-harimau bujang, takut anak-anak? Tidak. Tidak takutnya, dia kecilnya kucing saja. Kenapa bapak ibu bisa takut dikurung dengan harimau? Karena kita sudah tahu harimau itu buas. Jadi ternyata rasa takut itu datang setelah diketahui. Setelah kita tahu, setelah kita maklum. Kenapa orang-orang teman-teman kita di BMKG rasa takutnya lebih tinggi sehingga lebih taat? Karena orang-orang BMKG setiap saat mengkaji alam. Dia tahu gejala-gejala alam itu. Bagaimana gunung Merapi itu gejalanya, bagaimana letusannya. Dalam Al-Quran ini, setiap ada cerita tentang kiamat, tetap embel-embelnya gempa bumi. Setiap cerita tentang kiamat didahului dengan gempa bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah ini fakta lapangan yang kita lihat. Tsunami Aceh. Awalnya gempa bumi, hanya 1,5 menit. Menelan korban 5.000 orang. 1,5 menit. Coba yang dapat kalau sajam gampo itu. Kalau gampo itu 1 hari penuh. Lihat dulu Ibu Alizar lah. Tidak dulu. Jadi kalau perkara kiamat gampang saja oleh Allah. Dan memang embel-embelnya gempa bumi. Kawan-kawan kita di BMKG gempa bumi. Tadi kaji takut banyak yang kendak. Awak mengkora bahasa di terasa awak kan dia awak tak tahu. Sama aja harimau tadi. Kan seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka mengkaji ciptaan planet-planet dan bumi dan mengkaji pergantian siang dan malam itu membuat kita takut kepada Allah. Saya akan coba sedikit sampaikan sejauh yang kita mampu. Waktu kita cuma tinggal 5 menit atas perintah Pak Garib. Menurut teori Big Bang, kau kan ada SK namanya, Jo beliau hari Ginanjar dulu kan. Itu kan mensadarkan orang-orang besar kepada Tuhan. Kajian utama dalam SK itu adalah penciptaan bumi, alam. Menurut analisa ilmu pengetahuan secara sainsnya, alam ini awalnya adalah satu yang padu. Ada satu bola besar dan sangat panas, lalu berpijar dan pecah. Kepingan terbesar yang masih tersisa itu jadi matahari. Kami itu. Kepingan-kepingan kecil itu yang jadi planet-planet, di antaranya bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Angke SMA dulu apa begini bro. Tambah dengan beribu-ribu bintang. Itu adalah kepingan-kepingan akibat berpijarnya. Ini sesuatu benda kalau dipanaskan meledak Pak. Coba tuh dia beri bakar batu tuh. Meledak tak? Batu kalau dipanaskan meledak. Tak jadinya. Nah seperti itulah. Dalam Al-Quran surah Yunus dikatakan Anas samawati wa ard kana murtafaqah. Langit dan bumi dulunya adalah satu yang padu. Fafafaqna, kemudian kami pecah. Nah, kan sejalan itu. Kalau teori Big Bang mengatakan beberapa tahun yang lalu, Quran 14 abad yang silam sudah mengatakan. Nah, kalau kita kaji Pak, pecahan yang paling besar itu jadi matahari. Kemudian yang ketek-ketek jadi planet-planet di antaranya bumi. Bumi berada pada posisi yang ketiga dari planet yang ada. Merkurius paling dekat, Merkurius, Venus, bumi. Bumi ke jaraknya jauh matahari 10 detik cahaya. Nah, berapa jaraknya? Sedetik cahaya 300.000 kilometer. Akali jalan Pak Gadit. Maka mendapatkan iklim yang proporsional. Maka di sini bisa makhluk hidup. Allah mau gua makhluk hidup hanya di bumi. Sebab itu yang bisa hidupnya. Dalam planet lain tidak bisa ada. Nah, bumi tempat hidup kok. Kadangnya. Nah, tentu menurut analisa pengetahuannya, kalau berjalan kereta api sabalik dengan kecepatan 40 kilo per jam, sampai tahun berusaha balik. Orang kadang-kadang. Barek bumi kok kalau menurut mereka yang menimbang 6 triliun ton. Entah siapa menimbang, entah hati bang tak beda. 6 triliun ton.
Nah, bara gadang bumi terbayang awak tu. Sumatera itu salah satu bagian pulau di bumi. Benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua-benua bumi kok. Nah Bapak Ibu, bintang-bintang na nampak dewa ketek-ketek tu ada nang gadangnya 10 kali bumi. Ada nang 100 kali bumi, berapa gadangnya itu. Kalau bintang nang ketek nampak dewa tu ada gadangnya 10 kali bumi, kira dari alam jagat raya beribu-ribu planet kok bandingan berapa gadang awak sebagai manusia. Amarengkang lu tu akan iko masalahnya. Libara kadang awak tu. Atu cie. Nang kedua. Terjadi siang dan malam. Nah, ini secara ringkas saja. Kenapa terjadi siang dan malam? Sampai hari ini belum ada seorang ahli astronomi pun yang bisa menjawab kenapa bumi berputar di sumbunya. Hanya ada mesin, tak. Jawabannya adalah karena Allah yang Maha Kuasa memutar bumi itu. Kalau bumi kau nak putarnya Pak, nan malam tarih, nan siang tarih. Kemana awak? Tu ndak ada malam minggu dah. Tu ndak ada wirid maghrib dah. Jangankan malam terus selama 99 jam saja malam tarih karena melakang ke matahari, maka seluruh permukaan bumi ini akan menjadi es. Makanya Allah bertanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa Tuhan selain Allah yang mendatangkan untukmu siang? Nah, kalau siang sampai di kiamat 99 jam saja, siang yang ada ini 99 jam saja, maka seluruh permukaan bumi ini akan mendidih, panas semua, sampai darah di manusia itu pun mendidih, tidak lebih bisa hidup. Untung saja liu putar, sehingga ada malam, ada siang. Cik tenang kedua. Bumi kau tanya tu tidak data bentuk bola tenis dah, tapi bentuk 5 purut. Bentuk 5 purut nan tinggi jadi gunung, nan rendah jadi daun. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Ba mangkuai lawi itu asin. Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira menurut pendapat apa ibu dalam sehari bara sampah dihasilkan dek manusia di dunia kok? Sedangkan awak di barang panjang keng majiri sampai memuat sampah. Itu bukit tinggi 2 kali seminggu antarkan ke padang sampah. Kalau pihak ke bukit tinggi kan melewati agam itu di Batagak sebelah kiri lo bahasa Serak di jalan Pak. Kalau taruh apa Kumbuah menjalan timur di Baso Serak sebelah kidal. Serak. Seluruh dunia berapa itu sampah dan ujung dari sampah itu ke laut dibuang. Kalaulah air laut tidak asin 6 bulan saja maka seluruh permukaan bumi ini akan menjadi busuk. Tidak kalau hidup lain. Dan ikan di laut itu akan mati semua. Tidak orang Padang saja busuk sampai kepada manjang busuknya laut itu mah. Tapi karena asinnya laut hanya dalam sekejap beberapa jam saja kebusukan itu menjadi hilang. Sehingga ma'uhu tuhur, air laut tetap tuhur, tetap suci. Wa maitatu halal, sedangkan bangkainya tetap halal. Dirubah oleh keasinan. Makanya apa ibu? Subhanallah, Allah yang punya kuasa. Itu makin dipikirkan, makin datang awak kepada kesimpulan Allahu Akbar. Urang BMKG nyu ngartina tu. Dia awak tentu raba ase di awak nak baraja. Kan nyu itu dari pangalai. Itu dapat awak. Tapi orang pemakai nyu kaja tu. Nyu tahu. Nah, Bapak Ibu, dengan terjadinya nyawa putar di subuh, tapi ada lo bumi ko putar lo sekeliling matahari. Kalau revolusi namanya berputar sekeliling matahari ini, apapun yang dihasilkannya terjadi musim. Kalau nanti nggak ada daerah kholistiwa, dua semusimnya hujan cek panas cek, termasuk Lawa Indonesia, masuk Malaysia, termasuk Australia bagian utara.
Musim wa kalau nak paneh hujan. Di musim paneh ada je hujan, di musim hujan ada je paneh. Akhir Agustus sampai Februari pertengahan itu hujan tuh, pi paneh. Jadi musim hujan lah, pi paneh dia udah pek dah. Beko kalau mulai Maret beko sampai kepada Juli itu paneh, pedo je hujannya. Jadi wak daerah khatulistiwa ndak marasona waduh. Tapi itu namanya daerah tropis. Yang subtropis yang sebelah utaranya Malaysia, yang sebelah selatan itu subtropis, ampe macamnya, ampe macam musimnya. Ada musim paneh, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim musim dingin, musim es. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, terlepas dari musim itu, awak ambil kesimpulan dengan adanya musim maka hajat hidup manusia terpenuhi. Apa terpenuhi? Ketika bumi ko ada tinggi ada rendah, maka singgalang datangna musim panennya dinginnya, gunung rajo angejo, maka tumbuhlah sayur di singgalang. Maka suburlah durian di gunung rajo. Apa kalau sedingin singgalang tu ndak ada durian waduh. Ndak bakurma waduh dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau itu dikaji, akunya ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu berfikir tentang langit dan bumi dan berzikir kepada Allah di waktu duduk, di waktu berdiri, bahkan di waktu tidur tengah malam. Dari hasil zikir dan fikir tadi, dia dapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, ternyata yang kau jadikan ini tidak ada sia-sia. Semuanya ada maksud dan tujuan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fakina azabana. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Bapak dan Ibu, antah wakatunan pendek atau kaji nalun selesai dah jalan doa curah cuma nari sasaknya ada abang kan begitu. Jadi biarlah nantanya jauh kita undur saja pada hari yang tidak ditentukan karena nyebitu mah anak nang gadang wana mau Fauzan, anak nan ketek wana mau Seneti. Kalau orang lah takanai lah tadanga mana yulkan azan nan tibo tu ndak sanang dia tile mengaji harus berhenti. Jadi kalau buka tanggung jawab nan awak takwikan janjian tanya jawab kau salah step 10 abe kau. Sedangkan awak adonalun makan dan segala macam. Binggit tu cukupkan inggo saja Bapak dan Ibu berbahagia. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Salah jangka mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.